Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga melukai nilai-nilai Pancasila. Melalui makalah ini, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana korupsi bertentangan dengan dasar negara kita. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Korupsi dalam Perspektif Filsafat Pancasila. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Dr. Junaidi, SAG, MHum, MKom. Perkenalkan, nama saya Hiska Yosef Dwi Aryawan, Program Studi Manajemen Teknik Studio Produksi, Sekolah Tinggi Multimedia. Berikutnya saya akan masuk ke pembahasan utama dari makalah ini. Korupsi bukan hanya tindakan melanggar hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Ketika seseorang melakukan korupsi, ia telah mengabaikan nilai ketuhanan karena tidak lagi takut pada konsekuensi moral. Ia juga merendahkan martabat manusia karena mengambil hak rakyat. Bahkan, korupsi merusak demokrasi, menghancurkan keadilan sosial, dan akhirnya dapat memecah persatuan bangsa. Jadi, setiap tindakan korupsi secara langsung bertentangan dengan seluruh sila Pancasila. Salah satu penyebab utama korupsi adalah nilai Pancasila yang tidak dihayati dalam diri pejabat negara. Banyak orang hanya menghafal Pancasila, tetapi tidak menjadikannya pedoman hidup. Akibatnya, muncul gaya hidup hedonis, orientasi pada kekuasaan, dan hilangnya budaya malu. Pejabat yang tidak memiliki integritas moral akan mudah tergoda menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Disinilah terlihat bahwa korupsi muncul karena Pancasila tidak benar-benar tertanam dalam perilaku seseorang. Teori fraud triangle menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena 3 faktor. Yang pertama, tekanan, yang kedua, kesempatan, dan yang ketiga, rasionalisasi. Tekanan terbesar biasanya berasal dari keserakahan dan gaya hidup yang tidak realistis. Saat ada celah pengawasan atau sistem yang lemah, muncullah kesempatan untuk melakukan korupsi. Lalu pelaku membenarkan dirinya dengan berbagai alasan, seperti merasa gajinya tidak cukup atau menganggap semua orang juga melakukannya. Kombinasi ketiga faktor inilah yang akhirnya mendorong seseorang melakukan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum saja. Filsafat Pancasila menawarkan solusi yang lebih mendalam, yaitu membangun moralitas bangsa. Dengan menghayati nilai-nilai ketuhanan, pejabat negara akan sadar bahwa jabatan adalah amanah. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial akan menumbuhkan empati terhadap rakyat, sehingga korupsi tidak lagi dianggap wajar. Pancasila juga mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri. Jika nilai-nilai ini benar terinternalisasi, maka korupsi dapat dicegah dari akarnya. Haram yang berbentuk makanan akan selalu dipermasalahkan oleh manusia. Tetapi jika haram itu berbentuk uang, mereka akan diam. Sekian penjelasan dari saya. See you.